Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada channel Quimia.id. Bagi adik-adik pejuang PTN maupun PTS di seluruh Indonesia, kalian bisa belajar beberapa latihan soal beserta pembahasannya pada channel Quimia.id ini. Selamat menonton dan belajar. Semoga ilmu yang kalian pelajari berkah dan barokah, dan segala cita-cita yang kalian inginkan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal dari SIMAK UI pada tahun 2019 mulai dari nomor 46. Simak baik-baik ya. Nomor 46 diketahui entalpi reaksi berikut ini. Di sini disediakan 3 reaksi. Yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran untuk ZNS di udara yang telah disediakan persamaan reaksinya. Tapi di sini sudah diberi tanda kalau dia belum setara. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menyetarakan terlebih dahulu dari reaksi yang diinginkan ya. Oke, kita mulai. Pertama, kita harus menyetarakan reaksinya. Langkah pertama, kita tulis dulu reaksi yang belum setara semuanya ya. Dari reaktannya yaitu ZNS ditambah dengan oksigen yang akan menghasilkan ZNO ditambah dengan SO2. Selanjutnya kita lihat nih, Zn di sebelah kiri berjumlah 1, di kanan juga 1, berarti sudah setara. Lalu S di kiri 1, di kanan juga 1, berarti S juga sudah setara. Lalu yang terakhir ada oksigen. Oksigen di kiri berjumlah 2 dan di kanan berjumlah 3. Di mana reaksi setara itu kalau jumlah oksigen di kiri itu harus sama dengan jumlah oksigen yang ada di kanan. Sehingga nanti oksigen di kiri yang berjumlah 2 ini bisa kita kali dengan 3/2. Maka nanti di kiri jumlah oksigennya akan sama dengan 3 atau sama dengan jumlah oksigen yang ada di kanan. Kemudian koefisien pada oksigen itu kan 3/2. Supaya bisa lebih enak dibaca, 3/2-nya bisa kita hilangkan dengan mengalikan koefisien semua reaksinya dengan 2. Sehingga nanti akan kita dapatkan reaksi yang telah setara, yaitu 2 ZNS ditambah dengan 3 oksigen. Ini akan menghasilkan 2 ZNO ditambah dengan 2 SO2. Selanjutnya kita tandai spesi-spesi atau zat-zat apa saja yang kita butuhkan pada reaksi yang ditanyakan. Pada reaksi yang ditanyakan terdapat zat ZNS. Nah, di ZNS ini kita dapatkan pada reaksi nomor 1. Tapi posisinya kalau yang ditanyakan ZNS itu ada di sebelah kiri, sedangkan yang diketahui ZNS-nya ada di kanan, serta jumlahnya itu tidak sama. Sehingga reaksi nomor 1 itu perlu dibalik dan dikali 2. Sehingga menghasilkan persamaan reaksi yang baru yaitu 2 ZNS menghasilkan 2 ZN ditambah dengan 2S dengan delta H-nya adalah plus 405,8 kJ. Lalu yang kedua kita memerlukan ZNO. 2 ZNO bisa kita dapatkan dari reaksi yang nomor 2. Kebetulan posisi dan jumlahnya sudah sama, sehingga reaksi nomor 2 ini tidak perlu kita rubah-rubah atau tetap ya. Kita tulis kembali jadi 2 Zn ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 ZNO dan nilai delta H-nya juga tetap. Lalu spesi atau zat ketiga yang kita perlukan adalah SO2. Di sini kita perlu 2 SO2 dan SO2 yang kita perlukan ada di reaksi nomor 3. Namun jumlahnya hanya ada 1. Jadi reaksi nomor 3 perlu dikalikan 2. Sehingga kita dapatkan 2S ditambah dengan 2 oksigen menghasilkan 2 SO2. Dengan nilai delta H-nya adalah sebesar min 592,2 kJ. Setelah itu kita jumlahkan semua reaksinya. Beberapa reaksi atau beberapa zat yang sama dan posisinya berbeda bisa kita eliminasi ya.
Di sini ada 2S, kemudian ada 2ZN. Lalu tinggal kita jumlahkan. Dapat reaksi totalnya yaitu 2ZNS ditambah dengan 3 oksigen menghasilkan 2 SO2. Ini sudah sama persis dengan reaksi yang ditanyakan. Dan nilai delta H-nya tinggal kita jumlahkan, yaitu kita dapat sebesar min 822,4 kJ. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya adalah nomor 47. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu. Berarti di sini terbentuk endapan Cu ya. Di mana ArCu-nya adalah 63,5 dan endapan yang terbentuk itu adalah 3,175 gram pada katoda. Dan yang ditanyakan di sini adalah berapakah volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu menuliskan reaksi yang terjadi selama elektrolisis, yaitu reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Sebelum kita menentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda, kita harus mengionisasikan dulu CuSO4 atau elektrolitnya. Di sini CuSO4 jika diionisasi dia akan menghasilkan Cu2+ sebagai kation ditambah dengan SO4 2- sebagai anionnya. Nah, kemudian yang mengalami reaksi di katoda, yaitu reaksinya adalah reaksi reduksi. Katoda ini reaksinya reduksi itu adalah kationnya. Katoda yang mengalami reaksi adalah kationnya, di mana kationnya adalah Cu2+. Dan Cu2+ bukan merupakan logam aktif atau bukan merupakan logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Sehingga yang mengalami reaksi reduksi adalah Cu2+ itu sendiri. Cu2+ mengalami reduksi dengan cara menangkap 2 elektron sehingga akan menghasilkan endapan Cu pada katodanya. Kemudian pada anoda reaksi yang terjadi itu adalah reaksi oksidasi. Nah, di sini karena di anoda kita harus menentukan atau mempertimbangkan jenis elektrodanya. Di sini yang digunakan adalah elektroda platina, di mana elektroda platina ini merupakan elektroda yang inert. Ketika kita menggunakan elektroda inert, kita harus menentukan jenis anionnya. Anionnya adalah SO4 2- yang merupakan anion sisa asam oksi. Sehingga karena anionnya adalah anion sisa asam oksi yang mengalami oksidasi pada anoda itu adalah bukan SO4 2-nya, melainkan air, yaitu H2O, di mana reaksi oksidasi dari air adalah 2H2O dioksidasi menghasilkan 4H+ ditambah dengan 4 elektron ditambah dengan O2. Nah, kemudian dari reaksi ini kita buat reaksi totalnya, dan jangan lupa jumlah elektron pada katoda dan anoda harus sama. Di katoda ada 2 elektron, di anoda ada 4 elektron. Sehingga di katoda itu harus dikalikan dengan 2, sedangkan di anoda dikalikan 1. Untuk mengeliminasi elektron yang terlibat. Elektronnya habis, berarti tinggal reaksi totalnya menjadi 2Cu2+ ditambah dengan 2H2O yang kemudian akan menghasilkan 2Cu ditambah dengan 4H+ ditambah dengan O2 gas. Ini adalah reaksi yang terjadi selama elektrolisis. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan jumlah mol dari endapan Cu yang dihasilkan.
Di sini kita cari molnya CU. Mol dari CU itu sama dengan massa CU yang dihasilkan dibagi dengan AR dari CU itu sendiri. Massa dari CU itu sebesar 3,175, sedangkan AR-nya CU adalah 63,5. Di sini bisa kita coret-coret seperti ini, kita mendapatkan mol CU sebesar 0,05 mol. Ini adalah mol dari CU. Kemudian yang ketiga, karena yang dicari adalah volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP. Kita harus tentukan dulu gas apa yang dihasilkan di anoda. Di sini gas yang dihasilkan pada anoda itu adalah gas O2. Jadi yang dimaksud volume itu adalah volume dari gas O2 atau oksigen. Nah, kita tahu sekarang volume STP itu sama dengan mol, karena yang dicari adalah oksigen, jadi molnya oksigen itu dikali dengan 22,4. Nah, sekarang tugasnya kita adalah mencari mol dari oksigen dari perbandingan koefisien. Di sini yang diketahui adalah mol miliknya CU. Jadi untuk mencari molnya oksigen, kita bisa pakai perbandingan koefisien dari oksigen dan CU, yaitu dengan cara koefisien dari oksigen dibagi dengan koefisien dari CU dikali dengan molnya CU atau mol yang diketahui. Oksigen koefisiennya itu ada 1 dibagi dengan koefisiennya CU koefisiennya ada 2, lalu molnya CU sebanyak 0,05. Jadi nanti kita mendapatkan mol oksigen itu sebanyak 0,025 mol. Nah, baru dari mol oksigennya kita ketahui, kita bisa menentukan volume STP dari oksigen, yaitu 0,025 dikali dengan 22,4. 0,025 ini bisa kita buat 10 pangkat min 1 dibagi 4 dikali 22,4. Nah, dari sini kita dapatkan volume STP-nya sebesar 0,56 liter, yaitu yang D. Nah, sekian untuk pembahasan SIMAK UI, sementara untuk nomor 46 dan 47 ya. Jangan lupa dinantikan untuk nomor-nomor berikutnya supaya saya semangat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan komen. Kalian juga boleh menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan untuk dibahas di channel ini loh. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.